Salam sehat dan salam jumpa kembali di episode terbaru Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Coki Sitohang di sini. Senang banget menyapa pemirsa lagi. Kalau Anda bahagia, saya bahagia. Saya bahagia, Anda harusnya ikut bahagia juga. Pemirsa, hari ini saya kembali mengundang Anda untuk jadi narasumber. Udah banyak loh yang duduk di sini bercerita mengenai masalah kesehatannya. Tanpa rasa malu, karena tujuannya mereka tahu betul bahwa kisah mereka akan menjadi kekuatan bagi setiap pemirsa. Kalau itu adalah Anda yang ingin berbagi cerita, kirimkan cerita Anda ke alamat email di bawah ini. Saya tunggu pemirsa. Sebelum saya perkenalkan siapakah ibu rumah tangga yang kami undang di sini, saya menyapa terlebih dahulu para praktisi kesehatan, Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Syaputra. Sehat yang semua. juga ibu rumah tangga. Oh iya, dan juga seorang juga nih. Ibu rumah tangga yang masih produktif. Terima kasih. Selamat berkarya selalu teman-teman. Inilah Ibu Lami. Ibu sehat? Alhamdulillah, Iya. tapi memang masih ada rasa sedikit pusing. Bener nih, pusingnya masih bisa dikendalikan. Insya Allah masih. Soalnya aku mau ngajak main loh. Nggak Ini, apa-apa. ada yang namanya benar salah, ikutan ya. Oke. Ya, ada yang bilang begini Bu, penyebab utama sering haus pada penderita diabetes adalah kurang cairan. Menurut Ibu, pernyataan ini Benar. benar? Karena di saat saya itu telat minum gitu aja rasanya itu udah haus haus banget. Berlebihan gitu. ya? Berlebihan. Saya yang kurang tepat, Bu. Oh gitu. Akhirnya salah. Jadi pemirsa, kenapa juga orang yang diabetes terus haus, terus apa karena dia kurang cairan? Belum tentu. Jadi yang terjadi adalah saking tubuh ini pintar, waktu kemudian gula darah tinggi sehingga darah kita kental karena gula yang tinggi, tiba-tiba nih dan ini tubuh ini langsung kasih perintah gimana caranya untuk mengencerkan darah yang kental tersebut. Karena darah yang kental tidak bagus dalam kehidupannya untuk tubuh ini. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah diproduksilah urin lebih banyak, jadi air pipis jadi lebih banyak. Untuk memproduksi urin ini supaya banyak kita butuh air di sana, butuh cairan. Kirim lagi sinyal ke atas, keluarlah rasa haus tersebut. Dan biasanya kalau misalkan yang namanya diabetes, dia nggak cuma bahwa dia haus terus, adalah yang namanya polidipsi. Ada juga berkemih terus, ya, poliuri. Ada juga tambahannya lapar terus, ya, polipagi. Jadi kalau yang betul-betul karena dehidrasi, kekurangan cairan, biasanya hanya kurang cairan saja, nggak ditambahkan lagi gejala-gejala yang lain. Oh gitu. Ya. Jadi, sering haus pada penderita diabetes adalah kurang cairan, adalah pernyataan yang salah. Wah, baru tahu ya Bu. Iya. Benar salah yang kedua pemirsa. Sering berkeringat salah satu pertanda diabetes. Benar. Karena saya sendiri mengalami di saat saya belum tahu kalau saya punya diabetes, saya itu nggak aktivitas pun keringat itu terus keluar, tidur malam pun juga keringat itu sampai berlebihan, sampai rambut itu basah gitu. Ya ampun. Jadi jawaban Ibu yang kali ini tepat. Jadi ketika seseorang ini menderita diabetes, kemudian gula darahnya tinggi dan tidak terkendali, maka gula darah yang tinggi ini nanti akan merusak syaraf di tubuh kita, maupun itu syaraf pusat ataupun syaraf tepi. Karena hal inilah syaraf tidak bisa merespon yang seharusnya dia respon. Justru kebalikannya biasanya. Ketika suhu udara luar panas, maka tubuh kita menggigil, atau sebaliknya. Ketika suhu udara di luar ini dingin, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Dan ini bisa jadi salah satu tanda bahwa orang tersebut diabetes dan gula darahnya tidak terkendali. Jadi pemirsa di rumah, perhatikan kadar gula darah Anda. Pemirsa, pernyataan yang bilang sering berkeringat salah satu pertanda diabetes adalah pernyataan yang benar. Hebat Bu. Satu tepat, satu keliru. Terima kasih sudah ikut bermain ya Bu Lami. Mari kita cek video yang sudah kami buatkan tentang Ibu Lami. Lami tak pernah terbayangkan olehnya. Pola hidupnya sehari-hari telah membuat Lami mengalami sejumlah masalah kesehatan. Tepatnya pada tahun 2019 lalu, Lami tiba-tiba jatuh sakit. Bahkan ia sampai meminta untuk dirawat saja di rumah sakit. Lami mengeluhkan gejala perut tidak nyaman, kulit terasa gatal, dan rasa haus yang berlebihan.
Saat malam hari pun tidurnya terasa tidak nyenyak. Ketika ia melakukan cek kesehatan, ternyata kadar gula darahnya sudah sangat tinggi, yaitu angkanya mencapai lebih dari 300. Selain itu, tekanan darah Lami pun tercatat tinggi. Hasilnya menunjukkan tekanan darah sistolik sebesar 200. Sontak, Lami merasa khawatir dengan kondisi tubuhnya. Ia berharap bisa segera mengendalikan gula darah dan tekanan darahnya yang tinggi agar tidak terjadi komplikasi di suatu hari nanti. Ibu Lami ternyata gula darahnya pernah begitu tinggi, sampai 300-an pemirsa. Kemudian ada juga masalah tensi ya Bu ya? Iya, Berapa paling tinggi tensinya Ibu? Pernah? pernah 165 per 100 lebih. Itu kata dokter udah termasuk tinggi. Iya, Iya. betul. Banget, Ibu. Betul Ibu. Berarti Ibu sudah mengalami diabetes dan hipertensi. Tadi dalam video Ibu juga sempat terangkan bahwa pernah ada gejala sampai perutnya sakit, kulitnya gatal gitu Bu. Betul, betul. Sekarang masih nggak? Kalau di perut kadang-kadang, kalau di gatal itu kalau pas lagi gula saya melunjak itu Sekarang ada. Bu, kalau yang Ibu rasakan keluhan Ibu apa sekarang ini? Kita Sekarang lagi ngobrol ini nih. Iya. yang sedikit saya rasa pusing. Oh, pusing. Karena tensi saya tinggi. Oh, Oh ya tadi kami cek itu. Berapa Kita tinggi? buka sebentar ya. Ya, boleh. Kita lihat di sini ya pemirsa di rumah ya. Tensinya masih di angka 149/85. Selain itu juga angka kolesterol Ibu juga mulai tinggi di angka 202. Dan Ibu harus tahu bahwa gula darah ini tidak cukup Bu. Kita periksa hanya gula darah sewaktu saja. Tapi kita juga perlu memeriksa yang namanya gula darah puasa dan juga HbA1c. Khusus untuk orang yang dia diabetes ya. Ada keluhan-keluhan lain nggak yang sering mengganggu Ibu? Terasa banget itu kebas, kesemutan. Kalau tidur malam itu sering kram, kaku gitu Kaki? Kalau kramnya sih sampai sekarang masih ada. Di kaki Bu? Kalau rasa lapar, rasa haus yang berlebihan yang nggak wajar gitu? Rasa laparnya sekarang ini yang masih saya rasa. Gula darahnya terakhir diperiksa itu baik, tapi HbA1c-nya pernah periksa Ibu? 10 bulan yang lalu periksanya saya HbA1c-nya 8,5. Oh, itu yang awal-awal Ibu ketahuan ya Bu? Yang ya, awal udah ketahuan didiagnosa. 12,7. Awalnya 12,7. Oh, oke, awalnya 12,7, Iya. kemudian beberapa bulan kemudian udah turun. Oke, baik. Tentu Ibu datang ke dokter kan? Iya, rutin tiap bulan. Bagus. Bisa kontrol kesehatan. Terus apapun saran dokter saya ikutin. Contohnya misalnya suruh olahraga yang biasanya saya nggak pernah olahraga sama sekali. Terus kalau minum kopi jangan, kalau bisa yang kopi Pahit. pahit. Jangan minum kopi kemasan ya kan? Seperti Ya, itu. iya, Terus minum-minuman kemasan itu kalau bisa dihindari. Sudah bisa Seperti- menghindarinya? Alhamdulillah udah. Karena kan kami baca riwayatnya Ibu ini hobi banget minum minuman Iya kemasan betul, Ibu ya. tadinya iya betul. Karena kan praktis ya Bu ya. Nah, tapi gulanya tidak terkontrol. Praktis dan manis. Kemudian obatnya diminum nggak? Nah itu tadi obatnya itu kadang-kadang bolong. Pas lagi di rumah sih alhamdulillah itu rutin gitu. Tapi kalau di saat di perjalanan atau di saat saya sibuk gitu, yang kadang obat itu bolong. Obat apa nih yang Ibu disuruh minum? Dari dokter dikasihnya metformin, terus Ini obat diabetes kan? Oke. terus obat tensi, sempat dikasih obat kolesterolnya itu yang hiperkolesterol Iya, karena kolesterol saya tinggi, terus obat asam urat. Waktu gulanya tinggi, tadi darahnya kental ya Bu. Hati-hati dengan darah kental gitu, bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Di sisi lain Bu, darah yang kental ini juga karena isinya gula, dia akan merusak seluruh pembuluh darah nih Bu yang dilewati. Makanya kolesterol ketemu sama gula, ini duet maut ceritanya. Sementara Ibu punya tensi juga. Hati-hati dengan tensi. Ibu sebetulnya dikasih rasa sensitif yang lebih baik dibanding orang lain nih pemirsa. Kenapa? Ibu waktu gulanya agak tinggi, gatal-gatalnya keluar lagi. Ada orang-orang yang gulanya tinggi pun tidak terasa apapun. Jadi sebetulnya waktu Ibu masih punya alarm yang berbunyi, ayo Bu, jangan sampai si obat tersebut kelewatan gitu ya. Terus kemudian gimana? Sama, waktu tensi kita tinggi sebetulnya walaupun mukanya kayaknya biasa aja, rasanya nggak kerasa apa-apa, ada jantung yang tersiksa, ada ginjal yang tersiksa waktu tensi kita tinggi. Jadi semua yang ada angka-angka tersebut harus dijaga dalam batas normal. Nah, kalau kita sudah ada yang buruk
Berarti 4 pilar pola hidup sehatnya mulai kita koreksi. Mulai dari makanannya kita koreksi, makanan apa saja yang harus sudah kita hindarin. Mulai dari yang manis, karbohidrat tinggi, bahkan kita sudah harus mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan serat dan tinggi akan antioksidan. Kemudian olahraganya kita tambahkan. Mulailah olahraga-olahraga yang dia dapat mengendalikan gula di dalam darah kita, yaitu yang sifatnya aerobik, jalan kaki kurang lebih 30 menit, kalau bisa 45 sampai 1 jam. Kemudian apalagi? Tidur yang cukup dan juga mengelola stres. Dan ada lagi nih tambahan, kita bisa tambahkan teknologi laser yang bisa membantu untuk mengendalikan kadar gula di dalam darah kita. Selain itu, teknologi laser juga bisa mengendalikan tekanan darah, mengendalikan kolesterol, dan mengendalikan yang namanya asam urat di dalam darah kita. Segera take action, gunakan dokter laser yang bermanfaat untuk bantu atasi masalahnya seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, sehingga Anda tercegah dari bahaya komplikasinya seperti serangan stroke, diabetes, serangan jantung, dan lain sebagainya. Dokter laser adalah alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Nantinya, ketika Anda menggunakan alat ini, sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini. Saatnya menjadikan dokter laser sebagai gaya hidup sehat Anda dan saya. Bagaimana cara mendapatkannya? Pemirsa, hubungi nomor call center yang ada di layar saat ini. Inilah nomor resmi di mana tim kami akan mengarahkan Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser. Ingat pemirsa, produk dokter laser yang asli, bermanfaat, berkualitas, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Bu Lami masih punya cerita dong ya? Oke, simpan dulu yang terbaik Bu. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga, emak-emak masih berasa punya power? Berulang kali kami ingatkan gak ada gunanya the power kalau gak ada kekuatan kesehatan itu sebagai landasan. Belajar dari kisahnya Bu Lami nih. Kelihatannya sehat, baik-baik aja, usahanya juga lancar. Tapi begitu diperiksa kesehatannya pemirsa, banyak rapor merahnya. Makanya beliau hadir di Go Healthy sekarang untuk diedukasi. Bu, gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah lebih tenang. Gitu? Ada yang gak nyaman nggak atau ibu nyaman aja sekarang? Nyaman. Perutnya gak sakit kan? Alhamdulillah enggak. Pusingnya gimana? Masih Ada sedikit, ada rasa panas-panas gimana. Pemirsa tadi masih ingat nggak? Bu Lami pernah ngomong di pemeriksaan HbA1c perdana buat beliau itu menunjukkan angka 12,7 ya Bu Lami. Ya. Itu tinggi. Tinggi banget. Wah, tahukah Anda pemirsa pentingnya pemeriksaan HbA1c? Pemeriksaan HbA1c ini sebenarnya pemeriksaan apa sih? Jadi ada gula di dalam darah kita, gula ini nanti akan mengikat yang namanya atau diikat oleh hemoglobin.
Hemoglobin ini suatu protein yang terdapat di sel darah merah kita. Jadi bisa dibayangkan, ketika hemoglobin ini dia dikelilingi oleh gula, kadar gula yang tinggi, maka oksigen dan nutrisi juga akan lebih sedikit dihantarkan ke seluruh tubuh kita. Sehingga kita bisa lihat bahwa ketika seseorang dia kadar gula darahnya tinggi atau HbA1c-nya tinggi, maka oksigen dan nutrisi juga tidak terhantarkan dengan begitu baik. HbA1c ini sendiri biasanya akan diperiksa minimal 3 bulan dalam satu waktu. Kenapa 3 bulan? Karena usia dari sel darah merah kita itu adalah kurang lebih 120 hari. Nah, pemeriksaan HbA1c ini sendiri sebenarnya bukan cuma untuk melihat kadar gula di dalam darah kita, tapi salah satunya adalah bisa mendiagnosa yang namanya pemeriksaan diabetes atau prediabetes. Selain itu juga HbA1c juga ini akan memperlihatkan tingkat kepatuhan dari minum obat pada seseorang. Jadi nggak bisa dibohongin. Jika seseorang minum obatnya dia bolong-bolong, maka biasanya HbA1c-nya dia akan tinggi. Diabetes dan hipertensi, kolesterol yang tak terkendali bisa menyebabkan komplikasi. Ibu tahu hal itu? Ya, misalnya nanti kalau udah kena ke ginjal, ke jantung, terutama stroke. Yang itu yang aku sebenarnya takut banget kalau sampai kena itu. Dan setahu saya di riwayat keluarga ibu sebenarnya kan nggak ada yang kena diabetes ya Bu ya? Nggak ada sih. Bahkan Ibu Lami, mamanya masih hidup saat ini sehat usia Masih. 90-an ya? Iya, 90 lebih. Panjang umur Eyang itu ya? Iya. Ibu, kalau nggak punya katanya turunan diabetes, apakah betul kita nggak punya turunan diabetes? Ini baru kemarin nih dari Kementerian Kesehatan kita dapat satu lagi informasi, ternyata Mbak Lula. semua orang Indonesia punya gen diabetes. Terus gimana jadinya? Pola hidup harus dipikirkan. Jadi nggak bisa sembarangan begitu ya Bu ya. Ibu sudah harus menjaga tuh yang namanya gula. Bukan cuman ibu tapi anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain apalagi ibunya sudah diabetes. Jadi pola hidupnya dijalankan, tambahkan teknologi Bu. Ada yang namanya teknologi laser. Dia bikin apa sih sebetulnya gitu ya Bu ya. Sebetulnya teknologi laser itu akan membuat bagian dari sel namanya mitokondria kayak dapurnya gitu Bu. Dia sebetulnya dapurnya ini pinter Bu. Ada gula masuk, dia ubah jadi tenaga. Ada kolesterol atau lemak masuk, dia ubah jadi tenaga. Tapi kalau kemudian gulanya kebanyakan, dia capek juga nih yang mengolah. Nah, nanti masuk teknologi laser yang akan membuat si dapur ini bekerja lebih baik. Ini kita buat bagaimana ceritanya si tukang masaknya dibuat lebih baik, lebih sehat. Sehingga yang dia masak lebih banyak, gula yang dibakar lebih banyak, yang ibu dapatkan bukan cuma gulanya turun, tapi tenaganya ibu dapatkan. Makanya yang tadi tuh lemes-lemes, nggak enak, itu bisa hilang juga. Karena tadi gulanya dibakar, kolesterol dibakar, bukan cuma dibawa di dalam darah dan bisa menyebabkan gumpalan dalam darah kita. Jadi teknologi lasernya seperti ini Bu. Nanti dia digunakan di pergelangan tangan kiri kita, nanti sehingga bisa menyinari 2 pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Nah, 2 pembuluh darah inilah yang nantinya akan mengolah apa yang disebutkan sama Mbak Lula tadi. Ada gula dan ada lemak di dalam darah yang akan diolah menjadi energi. Selain itu, pembuluh darah yang sudah disinari oleh teknologi laser juga akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nanti akan membantu untuk mengendalikan tekanan darah ibu. Jadi ketika NO atau nitric oxide ini diproduksi lebih banyak di pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita dia akan mengembang, elastisitasnya akan dikembalikan sehingga tekanan darah kita turut terkendali. Dengan begitu kita tercegah dari yang namanya komplikasi. Sekarang tanyakan. Boleh. Kebetulan ibu saya itu biarpun sekarang itu usianya udah 90 lebih, itu punya vertigo beliau. Jadi sering keluar masuk rumah sakit juga. Seperti itu. Itu kalau dipakein ke ibu saya yang usianya udah segitu, boleh enggak? Seperti itu. Sekalian jawab aja langsung Mas. Jadi gini ya, vertigo ini dia penyebabnya banyak sekali. Mulai dari makanan yang dia tinggi lemak ini bisa menyebabkan vertigo, atau juga pengentalan darah ini bisa menyebabkan vertigo. Pada dasarnya teknologi laser ini bisa membantu untuk mengurangi keluhan dari vertigo tersebut ya, dengan cara mengurangi kekentalan darah dan melancarkan aliran darah terutama di area kepala. Nah, teknologi laser ini sekarang sudah ada ekstensinya, kita sebutnya sebagai
intranasal. Teknologi ini nanti akan dimasukin ke rongga hidung kita dan akan menyinari pembuluh darah di rongga hidung kita, maka pembuluh darah di rongga hidung kita juga akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Selain itu, intranasal ini juga akan membantu untuk mengendalikan atau mengurangi keluhan-keluhan di area kepala seperti sakit kepala, kemudian susah berpikir, atau yang sudah ada vertigo atau yang namanya migrain. Jadi untuk pemirsa di rumah yang ada keluhan vertigo sama seperti ibunya Bu Lami, mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser terutama intranasal. Tambahan sedikit ya Bu ya, waktu gula kita tinggi, kolesterol kita tinggi, dengan sendirinya nih darah kita jadi kental. Nanti sebetulnya si kolesterol tuh bukan cuma nempel, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah kita yang tadinya bagus, lega ya Bu ya lewatnya gitu ya, sekarang jadi sempit Bu. Kenapa? Karena ruangnya tadi berkurang, darahnya sendiri kental karena gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi. Ini yang terjadi Bu, ada gumpalan di sana yang namanya trombus. Si gumpalan ini lewat pembuluh darah besar dia masih bisa lewat Bu, tapi masuk pembuluh darah kecil dia bisa menyumbat di sana. Ingat, tadi kan sumbatan kalau di otak jadinya stroke ya Bu. Kalau sumbatan di pembuluh darah jantung jadinya serangan jantung. Kalau nanti disinari oleh teknologi laser, yang terjadi adalah trombus ini atau gumpalan darah ini akan terurai. Kalau dia sudah terurai, dia bisa melewati pembuluh darah yang paling kecil pun. Pembuluh darah itu tuh dari yang besar sampai yang kecil banget, sampai yang cuma dilewati oleh satu butir, satu keping darah. Jadi bagaimana ceritanya? Kita harus jaga, pertama kali adalah darahnya tidak boleh kental. Kita jaga kualitas darah kita sama kualitas kesehatan yang namanya pembuluh darah kita. Karena kualitas kesehatan darah dan pembuluh darah ini akan menjamin kualitas hidup kita Bu. Bu, setiap orang pasti punya tantangan lah dalam menjaga kesehatannya. Tidak terkecuali juga masyarakat Indonesia yang berikut ini. Ada ceritanya sudah kami rangkum, tapi beliau ini menggunakan teknologi laser sehingga kualitas kesehatannya meningkat. Yuk kita simak, dengerin ceritanya. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Kiranya kisah tadi pemirsa, para emak, ibu rumah tangga yang nonton Go Healthy bisa memberikan kekuatan, harapan, dan mendorong Anda untuk segera take action, ambil langkah nyata saat ini juga untuk menggunakan teknologi laser. Sekali lagi Bu, saya pengen tahu apa harapan Ibu. Harapan saya pokoknya saya lebih sehat lagi. Amin. Saya akan patuhi apa saran Mbak Lula tadi yang suruh minum obat secara disiplin. Mantap. Makannya juga harus dijaga, pola hidup saya juga harus dijaga, suruh rajin olahraga. Ya, saya terima kasih banget ke Mbak Lula, Mas Nurman, Mas Juki yang sudah menambah saya pengetahuan tentang kesehatan saya. Sama-sama Bu, pakai lasernya ya. Insya Allah itu Harus pasti pakai kita. laser. Ya. Ibu Lami dan para ibu semua yang nonton Go Healthy, semua solusi sudah kami berikan kepada Anda, tinggal take action. Gunakanlah teknologi laser. Apa namanya? Dokter laser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang saat ini punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, dan juga hipertensi. Dengan penggunaan rutin dokter laser, maka Anda akan mampu mengatasi masalah-masalah tadi dan Anda pun terhindar dari bahaya komplikasinya. Ketika Anda memiliki dokter laser, jangan sampai tidak menggunakan aksesoris yang namanya intranasal therapy kit yang digunakan pada area rongga hidung. Manfaatnya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala Anda, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, bantu insomnia Anda. Sehingga sinusitis, insomnia tadi pun bisa ikut teratasi. Pemirsa, bagi Anda yang masih muda, belum ada
keluhan kesehatan apapun, masih bugar seperti saya, jangan terlena. Ayo, pakai dokter laser sedini mungkin sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan saya. Ingat ya pemirsa, produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingatnya dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Beneran nih pemirsa, saya tunggu telepon Anda di nomor call center kami. Ini nomor resmi, jadi Anda jangan khawatir dan izinkan tim call center kami untuk membimbing Anda sampai Anda bisa memiliki teknologi laser ini. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami di episode Go Healthy kali ini. Kami tunggu saran, kritikan, dan masukan Anda untuk program kami supaya kami bisa senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi Indonesia. Saya Coki Sitohang, salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.